Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tiada kata yang lebih indah selain ucapan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita, diamnya kita di tempat ini menjadikan asbab turunnya ridha Allah pada kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum kita mengkaji kitab ini, mudah-mudahan bagi pengarangnya yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani dan pensyarahnya Imam Nawawi Al-Bantani, dan bagi kita yang membaca, yang mendengarkannya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau berdua. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tasi'atu. Maqalah yang ke-7. Qala Jibril alaihi salam. Dari maqalah yang ke-9, dari Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril mengatakan, ya, di dalam maqalah ini, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Jadi ini memang kata-katanya kepada Nabi kita, tapi sebenarnya kepada kita. Ya Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun, tapi kamu akan mati. Jadi disuruh hidup sesuka hati, tapi kamu akan mati. Maksudnya yang nggak bisa sesuka hati. Ya, silakan. Sering juga kata-kata ini, kata-kata hiperbola, kata-kata yang berlawanan. Ya, ketika mungkin seorang mengatakan, ya sudah bagus caramu begitu, lanjutkan aja. Tapi sebenarnya itu jangan dilanjutkan, gitu kan? Kenapa? Enggak bagus. Ya, kata-katanya begitu suruh lanjutkan, tapi nadanya marah. Berarti kan nggak boleh dilanjutkan. Ini kata-kata ini kepada Nabi. Ya, padahal bukan kepada Nabi, kepada kita. Kalau Nabi kan pasti bagus ya. Ya Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Sesungguhnya kamu akan mati. Kayaknya harus pakai kurang bulat suaranya. Ya, tes. Nah, ini bulat. Kalau tadi suaranya kurang ya. Jadi kata Nabi, kata malaikat Jibril kepada Nabi, suruh hidup sesuka hatimu dan kamu akan mati. Artinya tidak bisa kita hidup sesuka hati kita. Orang harus mempersiapkan hidup menghadapi kematian. Ya, kadang ya, banyaklah saya sering melihat di sekeliling kita, teman, saudara, kenalan kita, kemarin masih ngobrol, ya, tahu-tahu katanya subuh sakit, meninggal. Nah, ini kan mengandung makna kematian itu bisa kepada siapa saja, ya, bisa datang kepada siapa saja yang katakanlah kemarin masih sehat. Nah, makanya di situ kita harus mempersiapkan menghadapi kematian itu, dan akhirnya
kalimat ini terbantahkan, tidak bisa hidup sesuka hati kita, karena kita akan mati. Makanya harus diperbaiki segala amal-amal yang kita lakukan. Ini yang pertama ya, kata-kata malaikat Jibril. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah kepada siapapun yang kau hendaki, yang engkau kehendaki, terserah. Silakan cintai siapa saja. Dan sesungguhnya engkau akan dipisahkannya. Aduh, berarti nggak boleh mencintai banget ya, karena akan dipisahkan. Iya, ya. Kalau sering saya dengar ceramah para kiai itu, dia kepada istrinya, anaknya nggak terlalu mencintai. Oh gitu. Kalau terlalu mencintai berat dipisahkan. Kalau kemudian Allah mengambil anaknya, dia nggak rela banget. Maka ya cintai, jangan terlalu mencintai, boleh mencintai karena Allah saja. Saya mencintai kamu karena Allah, karena kamu amanah Allah misalnya kepada anak kita. Ya, dan memang Allah tumbuhkan juga rasa cinta pada orang tua ya terhadap anak-anaknya. Itu fitrahnya seperti itu, dalam Al-Quran juga seperti itu. Tetapi tidak boleh berlebihan. Coba bayangkan ada orang tua yang terlalu mencintai anaknya, ya kan? Dan dia kadang karena cintanya berlebih, anaknya sakit sedikit luar biasa cemasnya, ya. Dia dipesantrenkan oleh orang tuanya, namanya selama ini deket banget sama ibunya, ya pasti ketika ditengokin anaknya lapor, "Mah, aku di sini kurang makan, mah." Kurang makan. Kenapa? Iya, kalau pas aku telat makannya akhirnya ya udah dapatnya sayur doang, lauknya habis. Jadi keluhannya tuh dikeluarkan semua. Ibunya karena terlalu sayang pada anaknya, ya udah kalau gitu kamu pindah aja dari pesantren ini. Ini nggak bagus pesantrennya. Pindah akhirnya ke pesantren yang lain. Di pesantren lain ada masalah nggak? Banyak masalahnya juga. Akhirnya anak ini karena dicintai banget sama ibunya, pesantrennya nggak benar. Ujung-ujungnya sekolahnya di umum dekat rumah dia. Keluhannya ada lagi ini Pak Ustadz. Ini saya cerita nyata ini. Dia udah pesantren 2 kali. Kenapa? Ya karena pesantren gini-gini. Terus ya akhirnya udahlah kita ambil aja sekolah di sini. Tapi masalahnya dia main handphone mulu. Emang begitu. Terima aja karena nggak mau pesantren ya resikonya seperti itu, handphone terus, gaul dengan teman-temannya yang pada main handphone juga. Ya sebenarnya Bu, saya bilang kalau di pesantren udah bagus Bu, ibunya harus ikhlas rela melepas. Kalau anak itu ada sakit sedikit ya sudah biarin sakit, itu pelajaran dia. Kurang makan sedikit enggak apa-apa, emang itu jadi kuat mentalnya. Oh gitu ya Ustaz. Iya, jangan sedikit-sedikit kita terlalu takut. Ya anak itu akhirnya apa? Nggak lepas dari ibu. Ibaratnya ibu lepaskan kepalanya, pegang buntutnya. Jadi nggak total. Harusnya total aja, biarin aja. Sakit juga nanti ada musridnya, ada ustadznya. Diam aja itu. Jadi saya salah berarti. Iya salah ibu. Kenapa diambil? Itu kejadian bukan 1-2. Saya ketemu dengan orang tua seperti itu. Namanya pesantren. Kehilangan sendal biasa, baju hilang biasa, beli lagi aja udah. Celana lumayan mahal, 150 misalnya, dikali berapa itu hilang berapa. Ya Allah, ya sudah beli lagi begitu emang. Kalau mau anak pinter itu memang mahal dan makan hati. Makanya kalau kemudian nggak kuat mentalnya ya sudah, anak itu diambil. Ya resikonya ada lagi resikonya. Kan gitu ya, karena itu pilihan hidup itu ya. Nah di sini dikatakan wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh. Silakan mencintai siapa saja karena sungguhnya engkau nanti akan dipisahkan dengan yang dicintai. Ya makanya jangan terlalu mencintai, termasuk mencintai harta. Jangan terlalu mencintai. Kalau terlalu mencintai berat untuk dipisahkan kan. Kalau cinta kan di mana? Di hati. Kalau sudah di hati berat dipisahkan. Harta itu harusnya ditaruh di tangan. Ketika Allah merintahkan zakat, keluarkan dengan mudah. Sedekah, keluarkan dengan mudah. Coba kalau di dalam hati, waduh berat banget ya kan? Waduh, ini dihitung-hitung berapa ini kalau
sedekahin, ya dia nggak paham. Ya kita punya matematika, Allah punya matematika yang lebih dahsyat dari kita gitu. Kalau secara teori harus dikeluarkan kurangnya sekian, tapi kalau matematikanya Allah bisa jadi nanti bertambah sekian, kan gitu. Nah ini terhadap harta. Kemudian kata malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyun bih. Ya, beramal terserah. Ya, terserah kamu. Ya, karena sesungguhnya nanti akan dibalas. Oh, beramal terserah. Maksudnya apa? Tapi nanti akan dibalas. Wah, berarti nggak bisa terserah. Harus amal yang baik saja, jangan yang buruk, kan gitu ya. Ya dalam Al-Quran misalnya surat Al-Mudathir Allah katakan, kullu nafsin bima kasabat rohina. Apa artinya? Setiap orang itu akan mendapatkan balasan dari apa yang dilakukan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan dapat kebaikan. Kalau melakukan keburukan dapat keburukan. Dibalas, dibalas. Bahkan ya kalau nunggu di akhirat kelamaan ya, di bumi ini, di dunia ini dibalas semuanya oleh Allah. Jadi nggak ada yang lepas, nggak ada. Itu hukumnya seperti itu. Bahkan nanti dia akan kembali kepada Allah, pulang, meninggal dalam keadaan bersih dari segala dosa. Maka kalau orang hari ini susah meninggalnya, kok susah apa? Udah bertahun-tahun sakit, sudah sembuh. Kalau dia paham, Allah kurangi dosa-dosa dia dengan sakit tersebut. Ya, Allah akan katakanlah berikan musibah ujian, macam-macam musibah ujian, sampai nanti dia kembali dalam keadaan bersih. Ya umat Nabi itu akan begitu semua. Makanya kalau bisa jangan banyak dosa, ya sehingga nggak ada hukumannya, nggak panjang gitu. Mau meninggal sakit wajar 3 hari lah, supaya juga jangan terlalu menyesal atau yang kaget yang keluarga kita gitu. Nggak sakit tahu-tahu meninggal, ada gitu, ada. Sunnah Nabi sakit 3 hari aja, jangan lama-lama. Waduh gitu Ustaz ya. Iya, memang boleh minta, boleh. Ya Allah, saya mudah-mudahan nanti kalau mau meninggal sakitnya jangan lama-lama, 3 hari aja ya Allah. Request boleh. Lah serius. Dulu almarhumah nenek saya begitu, doanya begitu, dikabulkan 3 hari itu. Kenapa? Dia nggak mau ngerepotin yang hidup. Ya, mau meninggal 3 hari aja. Masya Allah itu bisa request begitu ya, bisa. Ya, tapi ya tadi ya kita jangan terlalu banyak berbuat dosa. Ya insya Allah kalau kita sering ibadah, sering melakukan wudhu, ya dosa-dosa kecil itu dengan berwudhu tuh akan gugur. Ya dari sela-sela air yang mengalir dari jari kita itu dosa gugur. Dosa yang di mata, dosa yang di muka, dosa yang di tangan, ya dosa yang di kaki, ya dosa-dosa kecil gugur. Ya mudah-mudahan kita terhindarlah ya, dari dosa-dosa besar ya. Nah ini dikatakan beramallah terserah kamu karena semuanya akan dibalas. Ya ada orang yang beramal hari ini udah lupa, ya beramal buruk, ya apalagi dia beramal buruknya banyak. Nanti suatu saat akan dibalas oleh Allah ketika kita sudah lupa. Aduh, gimana Ustaz saya kalau banyak keburukan gimana Ustaz? Nanti dibalas semuanya, aduh nggak kuat saya takutnya. Nah, yang bisa menghindarkan musibah, ya atau hal-hal yang buruk itu diantaranya adalah banyak istighfar. Ya Allah, dosa saya banyak ya Allah. Istighfar tuh. Habis sholat malam menjelang subuh istighfar, atau menjelang qomat ya habis sholat sunnah menjelang qomat sholat subuh itu istighfar banyak-banyak ya, atau setelah sholat subuh istighfar banyak-banyak. Karena Nabi itu kan dijamin dosanya yang lampau ataupun yang akan datang dijamin diampuni. Beliau tidak kurang sehari istighfar 100 kali, dalam hadis lain 70 kali. Nabi, kita berarti harus lebih banyak, ya harus lebih banyak supaya dosa-dosa kita diampuni. Nah kalau sudah istighfar ya, kemudian apalagi yang bisa menghindarkan musibah, yaitu mereka banyak melakukan kebaikan,